Ministry yang saya sapa di dalam kasih Yesus Kristus. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya percaya ketika bangun kita semua ada dalam keadaan baik, karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu Tuhan berikan bagi kita. Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan di sepanjang hari ini. Bersama dengan saya dalam renungan pagi RCD Ministry, kita bersaat teduh sejenak dan mari kita berdoa. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu Tuhan. Maha besar Engkau dalam kehidupan kami. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Pertolonganmu, perlindunganmu, dan penyertaanmu sempurna. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat RCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dalam Mazmur 121 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, yang berkata begini: Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Saudara yang terkasih, penolong yang kuandalkan, itulah tema renungan kita pada pagi hari ini. Saudara, kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, dan tantangan. Itu juga yang dialami oleh pemazmur. Ada penderitaan yang dia alami, tekanan, kesesakan, kesusahan mewarnai hari-harinya. Meskipun dia seorang raja, hidup dalam zona nyaman secara kasat mata, ada prajurit penjaga yang selalu menemani, bahkan melindunginya setiap saat. Namun pada kenyataannya, sebanyak apapun pasukan atau prajurit yang dia miliki atau yang berada di sekelilingnya, tidak mampu dan tidak bisa membentengi pemazmur dari persoalan demi persoalan yang datang dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kemudian pemazmur melayangkan mata ke gunung-gunung dan berkata, dari manakah akan datang pertolonganku ketika pemazmur mengalami masalah. Saudara, pada saat dia melihat gunung-gunung di kejauhan, pemazmur membayangkan bahwa segala kemungkinan kecelakaan bisa terjadi pada waktu dia mendakinya. Di gunung juga banyak sumber mara bahaya, ada kengerian. Dan kemudian pemazmur sedang mencari-cari sumber pertolongan dengan melihat gunung-gunung yang tinggi. Pemazmur diingatkan bahwa dia mempunyai sumber pertolongan yang sejati, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah mampu menciptakan langit dan bumi, maka Allah juga mampu mengontrol segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kejadian alam, teknologi, sejarah, ekonomi, politik, dan termasuk juga perjalanan hidup setiap manusia ada dalam kontrol Tuhan atau ada dalam genggamannya. Pada akhirnya pemazmur pun tahu bahwa jawaban dari setiap pergumulannya, jawaban dari setiap masalahnya, jawaban dari setiap problema yang dia hadapi ada pada Tuhan yang dia jadikan sumber pertolongan yang sejati. Saudaraku yang terkasih, ketika kita belajar dari pemazmur atau ketika kita belajar dari Raja Daud, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, problema, proses hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Mungkin kita sudah bekerja dengan baik, tiba-tiba harus di PHK karena ekonomi sedang sulit. Mungkin kita sudah menjaga kesehatan, rajin olahraga, tiba-tiba kita mengalami kecelakaan. Mungkin juga kita sudah menjaga pola makan, kita konsumsi vitamin, masih saja sakit. Sudah melayani Tuhan, masih saja mengalami tekanan. Sudah baik, tapi masih disakitin oleh orang di sekitar kita. Sudah jaga hati, kita difitnah. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi
mengantisipasi keadaan yang terjadi di sekitar kita? Apakah keyakinan pemazmur bahwa Tuhan merupakan satu-satunya sumber pertolongan yang bisa pemazmur andalkan juga menjadi keyakinan kita? Saudara, ketika masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita, apakah kita masih yakin bahwa Tuhanlah penolong kita? Saat ujian dan pencobaan silih berganti datang dalam hidup kita, apakah kita masih bisa bersaat teduh mencari hadirat Tuhan? Atau malah ketika dihadapkan dengan masalah persoalan, kerajinan kita menjadi kendor? Karena apa? Kita sibuk, kita fokus kepada masalah kita, bukan datang kepada Tuhan. Bukankah kalau kita mengandalkan Tuhan, maka seharusnya Tuhanlah, Dialah yang pertama kali kita cari pada saat kita menghadapi masalah, persoalan, ujian, atau pencobaan? Saudara, satu hal yang menunjukkan bahwa kita benar-benar bersandar pada Tuhan dan mempercayai Dia sebagai pengendali hidup kita adalah ketika saya dan saudara menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat hidup kita. Karena Tuhan sangat senang kalau saya dan saudara sebagai ciptaannya mengandalkan Dia. Karena dengan demikian, melalui apa yang kita alami ketika kita datang kepadanya mengandalkan Dia, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, kasih setia-Nya kepada kita. Seperti halnya Daud, yang walaupun mempunyai kuasa yang begitu besar sebagai raja, namun dia mengatakan seperti ini, sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku yang terkasih, dan apakah yang Tuhan janjikan bagi dia ketika hati Daud berpaut kepada Tuhan? Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjaga seluruh perjalanan hidup Daud. Dan hal yang sama, janji Tuhan yang sama akan menjadi bagian setiap kita yang mengandalkan Dia, bahwa Dia akan menjaga seluruh hidup kita, seluruh perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, sahabat Tersiada Ministry, bukankah Tuhan yang kita sembah begitu ajaib, begitu luar biasa? Namun, apakah kita benar-benar sudah mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Ataukah kita malah mencari pilihan-pilihan lain selain kepada Tuhan? Dan sayangnya itulah yang kita lakukan tanpa sadar. Bahkan seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita kadang lebih mengandalkan diri kita sendiri. Coba tanya diri kita sendiri, benarkah kita mengandalkan diri kita sendiri? Bahkan kita lebih mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Kita mengandalkan orang tua kita. Kita mengandalkan kekayaan, kerabat, saudara, kekuasaan. Padahal bukankah lebih baik jika kita memiliki masalah, persoalan, ketakutan, tekanan, kita datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Saudaraku yang terkasih, sahabat Tersiada Ministry, hari ini mari kita renungkan kembali, siapakah yang selama ini kita andalkan dalam hidup kita? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan yang luar biasa, penolong kita yang ajaib? Apakah kita selalu memandang kepada Tuhan atau tidak? Jika kita masih mengandalkan orang lain, mari kita belajar kepada pemazmur. Mari kita belajar kepada Raja Daud. Belajar dari dia bagaimana caranya menyerahkan atau membawa segala pergumulannya kepada Tuhan. Maka kita juga harus membawa setiap masalah, pergumulan kita kepada Tuhan. Dialah sumber pertolongan kita. Pertolongan dari manusia, dari orang-orang di sekitar kita sangat terbatas. Dan hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita solusi, memberikan kita hikmat, dan membuat perjalanan hidup kita aman. Dan kita akan tetap teguh melangkah dengan tujuan yang pasti, sebab kita tahu siapa pribadi yang kita andalkan. Saudaraku yang terkasih, sahabat Tersiada Ministry, siapakah yang kau andalkan saat ini? Mari datang kepada Tuhan. Dia tahu masalahmu. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami saat ini. Tuhan tahu keterbatasanmu. Tuhan tahu kerapuanmu. Bahkan Dia tahu perasaan saat
engkau sedang bersedih, saudaraku, saat engkau sedang menangis, saat engkau sedang terpuruk, saat engkau sedang berduka, saat engkau sedang mengalami tekanan, masalah, fitnaan, goncangan apapun, percayalah bahwa Dia sangat mengasihimu. Dialah penolong yang tidak bisa engkau temui di dunia ini. Matius 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, beban apa yang sedang engkau alami saat ini? Keletihan apa yang sedang engkau derita saat ini? Apakah itu berat? Mari datang kepada Tuhan. Dia menawarkan bantuannya kepadamu. Dia menawarkan solusi dari setiap apa yang sedang kita alami saat ini. Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari saudaraku, pandanglah kepada Tuhan saat engkau merasa letih dan lesu menjalani hidup ini. Dan percayalah, karena Dialah satu-satunya yang bisa engkau andalkan. Daripadanya lah datang pertolongan yang sempurna. Penjagaan dan penyertaan Tuhan yang kekal itu tidak pernah lekang oleh waktu. Dan penjagaannya juga berlaku untuk kehidupan kita saat ini. Untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua yang mengandalkan Tuhan. Haleluya saudara, apapun yang sedang kau alami, tetap percaya kepada Tuhan. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Percayalah kepadanya, tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya, dan kita akan melihat penyertaan sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali datang dan mengingatkan kami bahwa ketika kami mengalami masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kami, untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan dan tidak mencari pertolongan kepada orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Kami mengajarkan kami bahwa ketika kami mengalami masalah, ketika kami mengalami pergumulan, datang kepadamu, memandang kepadamu, karena hanya Engkau yang bisa kami andalkan di tengah-tengah dunia ini. Segala sesuatu mengecewakan Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Pegang tangan kami agar kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, melewati setiap masalah dan persoalan dengan kekuatan dan pertolongan yang berasal daripadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami dan memberikan kami kekuatan serta pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Bapa, teruslah menyertai kami sepanjang hari ini di dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah terang firman-Mu selalu menyertai langkah kami, dan agar supaya hidup kami setiap hari ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, sahabat LCD Ministry, tetap andalkan Tuhan karena Dialah penolong kita. Manusia tidak mampu menolong kita, hanya Tuhan yang kita andalkan yang mampu menolong saya dan saudara dimanapun, kapanpun. Dia siap untuk menolong kita. Jangan lupa, jadilah berkat sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, prokes, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap fight. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.